Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murjiana Chandrasis Andika, mahasiswi MM42 UHAMKA. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang klasifikasi strategi. Mata kuliah Manajemen Strategis yang diampu oleh Bapak Muhdi. Klasifikasi dari 3 ahli, yaitu Whelan dan Hanger, yang kedua Fred R. David, dan ketiga Michael Porter. Dari klasifikasi strategi itu terdapat strategi induk dan juga strategi utama. Dari ahli Whelan dan Hanger terdapat 3 strategi induk dan 11 strategi utama, yaitu yang pertama strategi pertumbuhan. Itu terdapat 2 strategi utama. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan konsentrasi dan strategi pertumbuhan diversifikasi. Untuk konsentrasi itu bisa secara vertikal dan konsentrasi horizontal. Untuk vertikal artinya adalah kita mengalihkan. Untuk horizontal kita memperluas. Sedangkan untuk diversifikasi ada yang terpusat dan konglomerasi. Untuk yang terpusat artinya menambahkan yang sudah ada, sedangkan konglomerasi adalah menambahkan produk yang memang belum pernah ada. Lalu yang kedua ada strategi stabilisasi. Di sini artinya untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah produk. Ada 4 strategi utama di sini. Yang pertama adalah strategi istirahat, yang artinya adalah konsolidasi sumber daya dan bersifat sementara. Yang kedua adalah strategi waspada. Artinya di sini tetap menjalankan usaha secara terus namun dengan hati-hati. Yang ketiga adalah strategi tanpa perubahan. Yang keempat adalah strategi laba. Lalu yang terakhir, strategi induknya adalah strategi penciutan. Di sini fokusnya adalah pengurangan produk. Terdapat 5 strategi utama. Yang pertama, strategi perubahan haluan. Artinya adalah perbaikan efisiensi dari produk. Lalu yang kedua, strategi memikat perusahaan lain. Yang ketiga, strategi menjual atau menutup. Yang keempat, strategi pelepasan. Yang kelima adalah strategi likuidasi. Selanjutnya dari ahli Fred R. David. Klasifikasi induk terdapat 4 dan klasifikasi strategi utama terdapat 13. Strategi induk yang pertama adalah strategi integrasi vertikal. Artinya di sini pengawasan. Nah, pengawasannya ini ada di strategi utama. Ada 3 strategi utamanya, yaitu yang pertama strategi integrasi ke depan, yang kedua ke belakang, yang ketiga vertikal. Untuk strategi integrasi ke depan artinya adalah kita pengendalian distribusi. Sedangkan ke belakang kita pengendalian stok atau pemasok. Sedangkan untuk vertikal itu adalah pengawasan pesaing. Yang kedua, strategi induknya adalah strategi intensif. Di sini artinya meningkatkan posisi produk dari persaingan. Terdapat 3 strategi utama. Yang pertama adalah strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan strategi penetrasi pasar.
Penetrasi pasar ini berfokus pada peningkatan pemasaran melalui pemasaran yang lebih besar. Sedangkan yang ketiga untuk strategi induk adalah strategi diversifikasi. Artinya di sini adalah meningkatkan produk. Ada 3 strategi utamanya, yaitu strategi diversifikasi konsentrik, strategi diversifikasi horizontal, dan strategi diversifikasi konglomerat. Untuk konsentrik, di sini kita bisa menambahkan produk baru yang masih berhubungan pada pasar yang bergerak lambat. Lalu untuk horizontal, kita bisa menambahkan produk yang baru tapi tidak berhubungan. Di sini karena persaingannya pada pasar yang ketat. Sedangkan untuk konglomerat, kita bisa menambahkan produk yang sama sekali tidak berhubungan karena persaingannya berada di pasar yang jenuh. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah strategi bertahan. Terdapat 4 strategi utamanya, yaitu 1 strategi usaha patungan, yang kedua strategi penciutan biaya, yang ketiga strategi penciutan usaha, artinya menjual salah satu divisi. Yang keempat adalah strategi likuidasi atau menjual aset. Selanjutnya dari ahli Michael Porter, ada 3 strategi induk dan 13 dimensi. Strategi induk yang pertama adalah diferensiasi, yang kedua adalah kepemimpinan biaya menyeluruh. Di sini artinya menekan biaya produksi supaya menghasilkan nilai jual yang rendah. Yang ketiga adalah strategi fokus. Ini berlaku pada pasar kecil, sengaja untuk menghindari para pelaku bisnis yang memang berkonsentrasi pada strategi diferensiasi dan kepemimpinan biaya menyeluruh. 13 dimensinya meliputi yang pertama adalah spesialisasi produk, yang kedua identifikasi merek, yang ketiga dorong vises tarik. Artinya bagaimana kita meningkatkan merek, tapi juga bagaimana kita mendapatkan dukungan distribusi untuk penjualan produk sampai ke konsumen. Yang keempat adalah seleksi saluran. Artinya di sini adalah saluran untuk mendistribusikan produk. Yang kelima, mutu produk. Yang keenam, peloporan teknologi. Yang ketujuh, integrasi vertikal. Kedelapan, posisi biaya. 9 layanan, 10 kebijakan harga, 11 leverage atau kemampuan finansial dan operasional perusahaan, hubungan dengan perusahaan induk, yang terakhir adalah hubungan dengan pemerintah, di sini baik dalam negeri maupun luar negeri. Demikian klasifikasi strategi. Mengingat strategi, kita adalah tahu definisinya sebagai suatu proses penentuan rencana dari seorang pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.